Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bincang Menuju Pilkada, Pilwakot dan Pilgub pada 2024. Masih bersama saya, Christopher, dan kita telah mengundang seorang jurnalis yang juga sekarang menjadi wakil pimpinan redaksi Radar Bengkulu Cetak. Beliau adalah Bung Ari. Apa kabarnya Bung Ari? Ya, alhamdulillah sehat, Bung. Iya, terima kasih. Yang penting sehat sehingga kita bisa bercuap-cuap pada malam hari ini. Bung, kemarin-kemarin kita sudah membahas kemungkinan-kemungkinan figur-figur atau tokoh-tokoh yang akan diusung oleh partai politik. Nah, sekarang kita juga masih tetap akan membahas hal tersebut, cuman dari partai Hanura, Bung. Oh, Hanura ya? Ya, kita tahu di Hanura Kota ini, Bung, ada 3 kursi, Bung ya. Ya. Hanura Kota ini mendapat 3 kursi, artinya sudah punya modal 3 kursi, dan itu masih harus berkoalisi kalau mereka ingin mengusung. Nah, di Hanura sendiri, Bung, sepertinya ada beberapa figur yang cukup mumpuni dan sudah dikenal oleh masyarakat luas. Di antaranya mungkin salah satunya adalah Bambang begitu. Lalu siapa? Ketuanya Pak Sudisman, Bang Sudisman, lalu Pak Haji Imran Hanafi. Pak Haji Imran Hanafi. Nah, ketiga tokoh ini sepertinya sangat familiar di telinga masyarakat Kota Bengkulu, khususnya di daerah dapilnya, sehingga mereka terpilih dan duduk menjadi anggota DPR Kota Bengkulu. Nah, Bung, juga ada salah seorang tokoh politik yang dari Hanura juga. Kebetulan beliau ini adalah anggota DPRD Provinsi Bengkulu, dan beliau sekarang menjabat sebagai Ketua DPW ya, DPW Partai Hanura Provinsi Bengkulu. Beliau adalah Bung Usin Putra Sembiring yang sekarang duduk di DPR Provinsi Bengkulu. Beliau juga daerah pemilihan Kota Bengkulu. Nah, nah, Bung, dari keempat tokoh ini kira-kira ada yang berpotensi untuk meraup dukungan masyarakat ketika mereka mendeklarasikan diri untuk maju sebagai salah seorang calon wali kota Bengkulu. Begitu, Bung ya? Ya. Nah, bagaimana tanggapan Anda, Bung? Anda sebagai seorang jurnalis yang malang melintang di Kota Bengkulu dan masih banyak bergaul dengan khususnya ketiga tokoh tersebut. Silakan, Bung, pengamatan Anda, Bung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama-tama wabarakatuh. kita agak protes dikit. Kata-kata malang melintang. Malang itu, melintang. kalau disingkat-singkat Malang melintang. Iya. Jadi alhamdulillah sudah kita menjalankan profesi sebagai jurnalis ini hampir 10 tahun ya, Bung ya. Ya, lebih kurang lah, Bung. Ya, artinya sedikit banyak tahu sistem-sistem tahapan-tahapan dalam setiap pilkada. Iya. Ya, memang benar, Bung, tapi yang perlu kita ingatkan lagi bahwa ketika pileg nanti dimulai sejak 2024, Ya. maka kursi yang sekarang ini, Bung, tidak berlaku, saya kira. Oh, gitu ya. Iya. Iya. Namun demikian tokoh politik dari Hanura yang Bung sebut di awal tadi memang masih layak dan patut untuk dipantau, dipertimbangkan ya. Membesarkan partai, mereka memang orang-orang pilihan yang memiliki semangat juang di tengah-tengah masyarakat dari Partai Hanura, gitu, Bung ya. Iya. Jadi intinya pada 2024 ini semua partai wajib berjuang meraih kursi sebanyak-banyaknya sehingga bisa mengusung kader pada pemilihan kepala daerah, baik itu pemilihan wali kota maupun pemilihan gubernur. Iya. Soal potensi ya, dari beberapa narasumber dan berita yang pernah kita buat, memang ada nama-nama tokoh politik dari Hanura yang sudah berseliweran Iya. di media sosial maupun di media-media online. Iya. Nama yang itu yang kita maksud adalah sekarang menjabat sebagai sekretaris Hanura Kota Bengkulu, yaitu Bambang Hermanto. Bambang Hermanto. Ya, Bambang Hermanto ini dari
rangkuman yang pernah kita muat dalam sebuah berita, beliau ini berdarah Lembak. Berdarah Lembak. Ya, berdomisili keluarga besar beliau di Pagar Dewa. Artinya di sini beliau ini ketika maju di pemilihan wali kota nanti salah satu wakil dari Lembak. Ya. Ya kan? Benar Suku sekali. Lembak kan? Mewakili suku Lembak berarti. Ya. Bambang Hermanto juga terlihat beberapa kali intens bersama incumbent. Abang kita Dedi Wahyudi, wakil wali kota Bengkulu saat ini, Bung ya. Bahkan di sejumlah komentar menyebutkan beliau cocok untuk berpasangan. Oh begitu. Ya, Iya, jadi iya. ini Wah, kan kayaknya menarik ini. isu-isu atau selentingan-selentingan seperti ini kan menjadi sangat menarik ketika dikemas dalam sebuah berita. Iya, gitu, benar ya. sekali, Bung. Iya, iya. Hanya saja memang sejauh ini Bambang Hermanto ketika dikonfirmasi sejumlah jurnalis memang belum mengakui secara gamblang bahwa dirinya akan maju di Pilwakot. Mungkin itu bagian dari strategi dari Beliau. Bambang Hermanto. Jadi kita tidak tahu ya. Iya, bisa jadi, Bung. Ada tokoh politik ini ngomongin sekarang belum Iya, iya. kelak lah. Itu mungkin tujuannya tidak ingin terbaca, Bung ya. Iya. Tunggu waktu yang tepat begitu ya. Waktu yang tepat. Nanti ketika beliau ungkapkan sekarang mungkin ini. Tapi di podcast ini sahabat kita memberanikan diri Untuk mengungkapnya. untuk menyampaikan sejatinya kalau menurut pandangan jurnalis ya, Bung ya. Iya. Pandangan jurnalis bahwa memang terlihat sudah ada chemistry Chemistry, antara ya. incumbent Dedi Wahyudi dan Bambang Hermanto. Iya, 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 iya. Apalagi kita ingat, Bung ya, waktu Chemistry. Pilgub Iya. tahun lalu ya. Ya, 2019. Pilgub tahun lalu bagaimana kekuatan Helmi Hasan bersama almarhum Muslihan Iya. Hanura itu sangat luar biasa, bahkan mampu bertengger di posisi kedua, menyaingi incumbent gitu, Bung ya. Iya. Artinya chemistry antara PAN dan Hanura ini bukan tidak mungkin terulang pada Pilwakot 2024, Bung. Betul sekali, betul sekali. Iya, iya, iya. Ya. Berarti ada kemungkinan ini, Bung ya. Koalisi jilid 2 ini, Bung. Koalisi jilid 2 ya, boleh lah. Jadi sejumlah Jadi. jurnalis itu mulai menggiring isu ke sana. Koalisi jilid 2 ya. Nah, karena diyakini itu dapat menarik minat pembaca, ingin tahu. Tentunya tim-tim yang dulu tergabung di Pilgub, koalisi antara Haji Helmi Hasan dan almarhum Diding Muslihan Diding Sutisno, tentu juga akan bersemangat kembali ya, Bung, ketika mendapat kabar bahwa Dedi Wahyudi akan berkoalisi dengan salah satu wakil dari Hanura, yaitu Bambang Hermanto. Bambang Hermanto. Iya, iya, iya. Ya, Bung. Ya, berarti sangat berpotensi ya, Bung ya, untuk Ya. koalisi jilid 2 ya. Terus ya seperti kita tahu juga berdasarkan pengalaman Bung yang di lapangan, mungkin ada beberapa kali mengikuti resesnya Bung Bambang Hermanto dan juga kemungkinan mengikuti sidaknya yang dilakukan oleh Bapak Wakil Wali Kota kita, Bang Dedi Wahyudi. Mungkin bisa Anda lihat, Bung, bagaimana, Bung, kira-kira? Ya, ada beberapa momen ya. Ada beberapa momen mereka berdua ini kan memang sahabat. Oh, sahabatan. Bang Dedi Wahyudi dengan Bambang Hermanto ini sahabat, sejatinya memang sahabat dari dulu. Jadi ada beberapa momen Wakil Wali Kota Sidak Pak Bambang Hermanto selaku anggota DPRD Kota Bengkulu juga di lokasi yang sama. Sempat beredar juga video mereka satu payung berdua. Satu payung Iya. berdua, mesra sekali, Bung. Artinya di sini Bukan chemistry main. seperti ini menjadi laris di publik ya, Iya, Bung ya. iya, Dikemas dalam sebuah berita atau di sebuah status sosmed atau di sebuah berita online menjadi sangat menarik dan memicu masyarakat untuk ingin tahu lebih jauh seperti itu, memicu Bu. keinginan tahuan masyarakat begitu. Iya, maka dari itu kita malam ini juga memilih untuk membahas hal ini. Semoga saja Bang Dedi Wahyudi tidak keberatan dan Bambang Hermanto tidak keberatan kita membahas hal ini, Bu. Dipasang-pasangkan gitu. Iya, siapa
tahu jodohnya kan. Iya, siapa tahu jodoh. Tapi tadi menarik Bung, sepayung berdua itu Bung. Kira-kira masih ada itu dokumennya Bung? Foto-fotonya kira-kira Masih beredar di Dunia media sosial ya Bung ya, di Hmm. Facebook group beredar. Bahkan komentarnya itu sudah mengarah ke Pilwakot Bung. Iya, Pilwakot sepayung kan memang berdua. masih lama kan. Ya, Tapi komentar-komentar di bawah itu cocok, chemistry-nya cocok masuk. pasangan, chemistry-nya masuk seperti itu kan. Iya, iya. Nah, jadi maka dari itu kita ulas lagi di podcast kita malam Iya. ini Bung ya. Iya, mudah-mudahan lah Bung. Balik lagi kita mohon maaf ketika ini tidak boleh, kita mohon maaf. Iya. Bukan tidak boleh Bung, tapi kita belum izin sama beliau-beliau. Kalau untuk Bambang sudah saya sampaikan tadi secara lisan. Sudah izin ya? Ya, Hmm. katanya ya silakan saja. Oh begitu. Cuman sama Bang Didi yang belum. Insya Allah besok atau lusa kita ketemu, izin aja Bung. Oke Bung, selain potensi misalnya Bambang Hermanto sama Bang Didi Wahyudi sebagai incumbent, juga ada mungkin nama Bang Usin Sembiring. Bang Usin Sembiring yang dapil kota juga Bung. Kemungkinan besar bersama beliau ini dekat sama Abang Wali Kota kita, Ya, Bang Helmi. Mungkin bisa juga ada chemistry-nya mungkin ya Bung ya? iya. Bang Usin ini kan lawyer ya. Basically dia lawyer, Basically ya. dia menguasai hukum tipikor. Beberapa kali memang sempat menjadi Viral partner di lapangan, saya sebagai wartawan, beliau sebagai pengacara. Iya. Memang rezeki beliau ada juga di dunia politik. Ya. Beliau terjun di dunia politik di DPRD provinsi dan terpilih. Iya, iya. Bahkan saat ini beliau diamanahkan oleh Partai Hanura Pusat menjabat sebagai Ketua Ketua. Hanura Provinsi Bengkulu. Iya. Bang Husin ini juga diselentingkan di lapangan bahwa level beliau sudah level provinsi, kata-kata teman-teman kan. Ya, level provinsi itu. Level beliau sudah level provinsi, maka seperti yang Bung katakan tadi, ketika Pileg 2024 nanti Hanura tingkat provinsi mampu menjadi pemenang, maka tentu Hanura bisa mengusung satu kader terbaiknya. Bukan tidak mungkin Bang Husin selaku ketua DPW atau DPD ya, Hanura Provinsi Bengkulu diusung oleh pusat untuk maju di Pilgub. Dan bisa saja. benar kata Bung tadi, antara Bang Husin dengan Bang Haji Helmi Hasan Iya. itu memang dekat, mereka satu organisasi yaitu HMI Bung. Oh. HMI. Jadi Iya. ya sangat menarik nanti pada pilkada, sahabat, nanti pilkada kita serentak antara pemilihan wali kota dan pemilihan gubernur, rencananya begitu Bung ya. Iya, iya, iya. Nanti kita sampaikan Bung. Bukan tidak mungkin nanti pada pilwakotnya koalisi PAN Hanura, pada pilgubnya juga koalisi PAN Hanura. Iya. Jadi Iya, bisa koalisi jadi, Bung. Jilid 2 melanjutkan perjuangan pada Pilgub 2019, ya kan? Ya. Banyak momen menarik di situ, nanti ini menjadi kemasan yang sangat indah ketika ditulis dalam sebuah berita, Bung. Benar Gitu, sekali. Bung. Oke, sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, untuk informasi pemilu pada 2024 nanti, sahabat Radar Bengkulu, itu informasinya sudah beredar luas di media sosial, media cetak pun. Itu akan dilaksanakan 2 tahap. Pertama itu pemilu nasional, itu pilpres, pileg itu dilakukan secara serentak pada tanggal 28 Februari 2024. Dan informasinya juga persiapannya 25 bulan untuk menuju ke sana. Lalu setelah itu akan dilaksanakan pilkada, Bung. Pilkada pada 27 November 2024. Iya. Nah, artinya pilkada serentak, pemilu nasional serentak itu tanggal 28 Februari 2024. Lalu pilkada pada 27 November 2024. Nah, itu artinya ada 2 tahap selama 2024. Di tahun yang sama itu kita melaksanakan 2 kali pemilu. Itu makanya disebut pemilihan serentak, pemilu serentak. Lalu Bung, sangat menarik tadi Bung, kemungkinan untuk koalisi Jilid 2, selain figur Bambang Hermanto, Bang Didi Wahyudi, lalu ada figur Bang Usin sama Bang Helmi, karena mereka ini
sepertinya chemistry-nya masuk ya Bung ya? Masuk ya? Iya, Masuk ini kan sekali ya? perjuangan antara Haji Helmi Hasan dengan almarhum Muslihan Iya, itu sangat harusnya dilanjutkan ya Bung? sangat saya kira sangat emosional waktu itu. Emosional. Ya, emosional sangat terbangun, Iya, iya, iya. semangat para kader dari dua partai besar ini juga sangat terlihat terbukti. Pasangan ini mampu duduk bertengger di posisi 2 walaupun Bertengger ya, Bung, ya? walaupun Iya, menempati melawan posisi incumbent 2. ya. Iya. Jadi saya kira wajar ketika di publik beredar lagi kemungkinan itu, Bung. Iya, iya, iya. Kemungkinan Hanura berkoalisi lagi dengan PAN, lalu di provinsinya juga terjadi koalisi seperti yang terjadi pada 2019, Bung. Oke. Sesuai dengan apa namanya visi misi partai juga saya rasa ya. Selain itu juga mereka mendasarkan pada survei begitu Bung ya, survei. Nah Bung, melihat dengan kondisi Kota Bengkulu yang katakanlah terdiri dari beberapa suku, artinya heterogen Bung ya, bukan homogen, itu kemungkinan itu bisa saja terjadi ya Bung ya? Iya, benar Bung. Jadi ketika ada tokoh politik yang memiliki kesukuan yang kental, itu juga menjadi efek tersendiri ya, efek keterpilihan tersendiri. Jadi masyarakat juga akan tentunya memilih kandidat yang memang mungkin satu kesukuan. Satu kesukuan, salah satu itu Bung ya? Bisa. Dasar mereka untuk memutuskan pilihan begitu ya? Bisa. Ada golongan masyarakat yang seperti itu, memang ada. Kami nak milih orang Lembak, kami nak milih orang Sarawak, ada. Iya, iya, memang ada ya masyarakat seperti itu. Ya, namun ada juga masyarakat yang tidak memperdulikan hal itu, dia hanya lihat programnya. Program kerja kandidat ini seperti apa, nah, itu yang mereka yakini akan berpihak kepada mereka, itu yang mereka pilih. Oh, berarti itu pemilih-pemilih realistis Bung ya? Iya. Dia melihat program kerja karena tidak memandang suku maupun yang lain-lain begitu Bung ya? Ada juga loyalitas kader. Satu partai misalnya? Satu partai. Jadi ketika loyalitas kader ini sudah bicara, jadi semua hal itu tadi tersingkirkan Bung. Singkirkan. Ya, apalagi semangat koalisi antara PAN Hanura ini masih sangat terasa. Iya, ya masih kan? kental sekali sampai Masih kental sekarang. sekali kan. Nah, kalau dilihat di DPR Kota sendiri Bung, bagaimana Bung apa namanya anggota dari PAN sama anggota dari Hanura ini Bung? Apakah mereka terlihat kompak berdasarkan pandangan Anda Bung? Secara kasat mata ya, kalau melihat pergaulan dan beberapa kali dalam menentukan pendapat ya, terlihat mereka kompak-kompak saja Bung. Kompak ya. Kompak-kompak saja Bung. Berarti itu adalah salah satu modal Bung ya? Iya, Modal iya, sosial, ya. iya benar Bung. Terlihat dari pertemanan mereka Bung. Lihat dari pertemanan mereka, seperti ketua Hanura Kota Bengkulu Sudisman ini memang juga bergaul dengan teman-teman dari PAN seperti Iya. itu kan. Terus Pak Bambang Hermanto juga bergaul dengan teman-teman dari PAN. Jadi bukan tidak mungkin Bung, ini kan prediksi kita. Ya, prediksi sementara. kita, Berdasarkan resume kemarin. resume dan pengamatan-pengamatan kita di baik itu di medsos maupun di berita-berita yang pernah terbit gitu Bung. Iya, ya, berarti potensi-potensi itu akan terbuka selalu Bung ya. Iya. Nah Bung, untuk Kota Bengkulu sendiri Bung, sekarang kan sudah berkembang nih Bung ya. Ada apa namanya Bung, ide-ide yang sudah disampaikan oleh para bakal calon ini Bung terkait untuk misalnya menyelesaikan katakanlah persoalan banjir misalnya, lalu persoalan sampah misalnya, lalu persoalan jalan buru atau segala macam itu Bung, ada Bung ya? Ya, kalau dilihat dari beberapa kali aktivitas Bambang Hermanto, ini kita bahas Bambang Hermanto ya kan? Bambang Hermanto ini memang saat ini masih fokus ke peningkatan pelayanan kesehatan dan alat-alat kesehatan di Kota Bengkulu. Ya, Alkes ya. Ini sejalan juga dengan masa pandemi saat ini Bung ya. Iya. Karena semua anggaran memang tersedot ke sana dan beliau juga fokus penggiat komunitas kesehatan tadi Bung. Alat kesehatan di beliau ini fokus ke situ. Jadi saya kira sangat apik ketika beliau diamanahkan jadi
kepala daerah, baik itu wali kota Wakil. maupun wakil wali kota. Hmm. Ya balik lagi begini Bung, Iya. intinya itu perolehan suara Hanura di Pileg 2024. Benar sekali, Bung. Ya ketika Hanura menang di Pileg 2024, Bambang bisa menjadi wali kota kan. Ya. Kata Hanura Pusat, saya ingin kader saya maju sebagai wali kota. Ya, jelas itu, Bung. Kalau mau bagaimana misalnya lagi ya kan? ya, kalau misalnya ada salah satu partai menjadi pemenang dan mayoritas, tentunya kader apa namanya instruksi dari pusat pasti menyuruh Nomor kader. satu, ya Iya, kan? nomor satu, Bung. Tinggal lagi kesiapan kandidat yang ada. Misal Bambang siap, dia pasti maju nomor satu seperti itu kan. Atau mungkin Pak Sudis atau mungkin Bang Husin, Iya. calon wali kotanya kita tidak tahu kan. Iya. Tapi sementara ini sahabat, isu-isu atau yang beredar di medsos itu adalah chemistry antara Deddy Wahyudi selaku incumbent dan Bambang Hermanto. Oke. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, benar sekali. Balik lagi ke situ kan. Saya ingin lihat fotonya, Bung, kayaknya sangat menarik itu yang payung berdua. Ya. Kenapa tidak apa namanya pakai daun pisang berdua gitu. Sangat menarik dan mesra sekali kelihatannya, Bung. Iya, Bu. Ya, ya, sahabat Radar Bengkulu, impian itu ataupun wacana itu bisa terwujud ketika Partai Hanura menjadi salah satu pemenang pada Pileg 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari gitu. Jadi pilkadanya setelah Pileg begitu. Jadi kalau partainya menjadi mayoritas dan itu menempatkan kadernya menjadi salah satu unsur pimpinan misalnya di DPR, itu suatu langkah yang baik ya, Muya, untuk apa namanya mencari pasangan koalisi. Iya, sebab sebab kita tahu di Kota Bengkulu ini bukan tidak mungkin, tapi sulit untuk mencapai kursi mayoritas, Bung. Benar, Bung. Di DPR ya, karena terbagi dengan partai yang lain. Apalagi pemilih di Kota Bengkulu ini adalah pemilih yang cukup realistis jika dibandingkan dengan di daerah. Nah, Bung, kira-kira nih, Bung ya, selain Alkes tadi, Bung, yang jadi konsentrasi apa namanya Bung Bambang atau Bang Bambang ini, Bung, apa, Bung, kira-kira yang jadi konsentrasi beliau yang sering disuarakan di Dewan? Jadi kita biasa menyapanya Do. Do. Karena Do itu di Lembak artinya kakak. Kakak. Kakak Ya, atau ya. abang. Do ya. Jadi Do Bambang ini memang secara umum memang beliau lebih fokus ke memperjuangkan aspirasi masyarakat ya kan, terutama alat-alat Dapilnya. kesehatan, Ya. obat-obatan seperti itu kan. Ya. Namun bukan hanya itu memang yang dilakukan. Tapi Ya. saya sebut tadi itu memang dominan. Dominan. Ya, dominan ke situ gitu nah kan. Ya. Hanya saja memang aspirasi-aspirasi yang lain memang tetap diperjuangkan seperti infrastruktur, siring, jalan, drainase dan sebagainya itu tetap diperjuangkan. Namun dominannya Do Bambang ini lebih ke Alkes. peningkatan pelayanan kesehatan dan alkes seperti itu. Iya, 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 iya. Bung Bambang sendiri dapil mana ini, Bung? Beliau ini, Bung. Ya, beliau ini kebetulan dapil yang paling banyak mata pilihnya. Berarti selebar Kampung Melayu, Bung. Ya, betul. Benar sekali. Selebar Kampung Melayu, berarti daerah keluarga besar beliau berarti ya. Ya, Iya. Oke. Oke, sahabat Radar Bengkulu. Sepertinya potensi koalisi jilid 2 antara Hanura dan PAN ini tetap terbuka, cuman harus menunggu hasil Pileg di 2024. ya Bu. Nah, kalau sekarang mereka sudah membangun semestri antara tokoh-tokoh ataupun figur-figur publik yang cukup akrab di medsos maupun di DPR maupun di pemerintahan, tapi harus mendasarkan pada hasil pemilu di 2024. Begitu, Bung ya? Benar, Bung. Oke. Oke, sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, podcast edisi kali ini sepertinya dibatasi oleh waktu karena sudah beberapa kali tim IT kita ngasih kode-kode, jadi belum bisa kita maksimal untuk membahas seorang Do Bambang maupun seorang Deddy Wahyudi maupun seorang tokoh-tokoh politik yang ada di Hanura, misalnya katakanlah Uda Sudis,
dan siapa Bapak Imran Hanapi dan yang lain-lain karena keterbatasan waktu. Mungkin ada closing statement Bung sebelum kita akhiri podcast kita pada malam ini. Ya, sahabat podcast Radar Bengkulu YouTube channel. Jadi apa yang kita sampaikan hari ini saat ini tidak bermaksud untuk mengecilkan para pihak, tidak juga bermaksud untuk lancang terlebih dahulu menyampaikan isu, karena yang kita sampaikan ini adalah semata-mata memang sudah berkembang di media sosial, sudah menjadi pembicaraan publik walaupun masih belum meluas, namun kita sudah menangkap informasi-informasi itu sehingga kita jadikan tema dalam bahasan malam ini. Podcast ini juga tidak bermaksud untuk mempromosikan pihak-pihak tertentu. Kita hanya menyampaikan informasi ke tengah masyarakat, potensi-potensi pasangan-pasangan yang akan terjadi di Pilkada 2024. Apa yang kita sampaikan ini bukan pasti, namanya politik itu dinamis, gerakannya memang tidak bisa ditebak, bisa saja nanti Hanura maju sendiri, Bung. Ya, bisa 7 saja, kursi kan bisa maju sendiri. Ya. Husin Bambang maju berdua, mungkin bisa jadi ya kan? Bisa jadi. Atau juga nanti PAN jadi kembali menjadi pemenang pemilu 7 kursi, bisa saja Bang Deddy Wahidi selaku Bapilu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu. Oh iya. Ya, bisa saja dia memilih calon yang dia anggap bisa mengangkat survei-surveinya, begitu kan? Gitu. Nanti kan biasanya teknis seperti itu ya, Bung ya. Iya. Dipasangkan A, B, C pasangannya kan? Ya. Melihat mana yang paling tinggi Hasil surveinya, itulah yang potensi. disepakati oleh partai untuk maju bersama kader terbaiknya. Ya. Jadi sahabat, harapan kami YouTube ini tidak menjadi perdebatan yang sehingga menyinggung perasaan. Kita hanya menyampaikan isu-isu yang berkembang saja, tidak ada bermaksud lain ya, Bung ya. Iya, benar sekali, Bung. Semoga sahabat dapat memahami sehingga kita sama-sama cerdas dalam menyikapi sebuah informasi, sehingga kita sama-sama memahami bagaimana cara menghitung gerak-gerik kandidat untuk maju di Pilwakot nanti, Bung ya. Bung ya. Oke. Itu sahabat closing statement dari Wakil Pimpinan Redaksi Radar Bengkulu, Bung Ari, terkait dengan potensi dan kemungkinan Hanura PAN berkoalisi jilid 2 karena melihat konstelasi politik dan juga obrolan di media sosial, lalu obrolan di warung kopi dan juga obrolan di DPR, di tingkat DPR. Mereka begitu rapat dan begitu akrab sehingga memunculkan kemungkinan itu, Bung ya. Ya. Oke. Sebelum lebih jauh ke sana, Bung, tadi sudah disampaikan oleh Bung Ari, kami juga tidak mengecilkan para pihak dan juga tidak mengangkat para pihak, dan kesemuanya ini berdasarkan atas dasar dari fakta dan realita yang terjadi di media sosial, DPR, dan warung-warung kopi. Nah, nama-nama mereka muncul. Tidak banyak berpanjang lagi sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada. Kami berdua hanyalah manusia biasa. Kepada Tuhan kami mohon ampun, kepada sahabat kami mohon maaf apabila ada silap kata ataupun yang menyinggung. Kami berdua di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.